Ini mungkin saya pengen tarik sedikit Pak ke Iya. belakang. Shalendra ini kan udah mulai dari 2006 Iya, awal dimulainya. Dan Shalendra ini salah satu aset manajemen yang setahu saya itu nggak ada afiliasi di konglomerasi belakangnya. betul, Karena kan biasa ada konglo, mereka punya aset manajemen arm-nya, tapi betul. perusahaan lainnya udah besar. Atau misalnya ada sekuritas, tapi dia gandeng juga aset manajemen. Shalendra ini kan Totally independen. totally independent. Nah, sebenarnya jarang di Indonesia. Buat teman-teman yang nggak tahu itu jarang. Ya, Biasanya ada punya sekuritas juga, ada punya aset manajemen. ya, atau ada asuransi, atau ada Atau ada bank juga, asuransi, atau ada atau bank besar, pemerintah. atau bahkan pemerintah, Iya, betul. nah, Nah, gimana Pak survive untuk bikin ini dari 2006 bisa sampai sebesar sekarang? Itu dengan kan ini sangat industri sangat kompetitif, Pak. bahwa yang namanya Shalendra itu, waktu kita mengambil keputusan investasi, keputusan itu selalu diambil secara independen dan komersial, Ya, ya kan? Tidak karena grup kita lagi ngapain kita harus support grup kita gitu loh, betul. ya kan? Jadi semua pemilihan saham atau obligasi yang kita beli itu totally independent berdasarkan fundamental analysis kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kita ini percaya bahwa yang namanya asset management business Ya, essentially is a trust business. Jadi ini adalah bisnis kepercayaan, ya kan? So, yang kita lakukan selama ini adalah kita mencoba membangun kepercayaan masyarakat terhadap Shalendra. Gimana caranya kita membangun kepercayaan? Kita educate klien kita bangun brand awareness-nya, ya kan? Kita educate tim kita untuk educate kliennya juga bahwa yang namanya investasi itu nggak sesimpel yang mereka pikir, ya kan? Dan kita selalu anjurkan klien kita untuk berpikir jangka panjang gitu loh, ya kan. Kita terapkan corporate governance di perusahaan kita, and then at the same time kita perbaikin layanan kita terhadap nasabah dengan bantuan teknologi. ya, Ini kita nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, ya, ya kan. Kita nggak ugal-ugalan lah istilahnya gitu loh. ya. Itu salah satu kuncinya sih. Oke. Nah, ini kan yang saya pengen tanyain adalah gimana caranya Pak Yos ini kan semua orang di market ini punya style masing-masing. Ya, Apakah Shalendra ini kan long only ya setahu saya long kebanyakan. only. Ini filosofi apa yang pertama kali mungkin bikin Pak Yos klik gitu kan? Kayak zaman Warren Buffett, dia dulu pertama kan dia pernah belajar teknikal dulu tuh. Ya, Terus akhirnya dia ngerasa, oh ini bukan begini caranya, ya, tapi saham itu adalah sebuah bisnis yang harus di-value ya, berdasarkan bisnisnya. betul. Nah, ini gimana caranya Pak Yos nyampai ke filosofi itu awalnya? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita stick to beberapa investment principles, yaitu fundamental driven, Ya, ya kan, value investing, and high portfolio concentration, oke. ya kan. Ini tiga memang di tahun pertama terus terang hasilnya luar biasa. Fund yang pertama kali kita luncurin namanya Shalendra Opti Growth Fund. Waktu itu it's an equity fund, 100 miliar. Return di tahun pertama 144%. Oh, luar biasa waktu itu. Luar biasa, ya kan? Strateginya adalah value driven, fundamental, high portfolio concentration. Nggak semua klien bisa punya kesabaran yang sama gitu loh, Ya, ya kan? Nah, akibatnya lama-lama kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi institusi yang besar, mau ya, bisa mengelola dana institutional investor yang besar, ya. mungkin strategi yang lebih bagus adalah kita memberikan above average return, nggak harus luar biasa, returnnya nggak perlu spektakuler, tapi long term consistency is very important Oke. menurut saya, Nah, ya kan? gimana caranya Pak untuk misalnya investor sini kan pasti banyak kan retail yang nonton ini. Ada beberapa mungkin fund manager tapi mostly retail yang nonton ini. Gimana caranya mereka bisa bikin portfolio yang seperti itu yang sebenarnya konsisten dan ibaratnya ya nggak terlalu volatile gitu. Karena kan orang banyak yang masuk ke sebuah fund, mereka mau investasi sebuah fund, mereka nggak cuma nyari apa namanya return yang paling tinggi, Iya. tapi mereka juga cari risk adjusted return kan. Nah, gimana cara bikin risk adjusted return ini? Unfortunately menurut pengalaman kita ya, Ya. kebanyakan orang nggak ngeliatin risk adjusted return loh. Oke, Mereka absolut aja lihatnya. iya, waktu mereka mau beli reksadana, mereka lihat, wah siapa nih yang top 5-nya nih in terms of return, ya kan? Dia Oke. pilihlah dari top 5 itu siapa gitu loh. Sortino, Sharpie-nya nggak usah dilihat gitu Dia kan. nggak lihat lagi tuh, ya kan? Nggak dilihat lagi sama mereka. Yang penting returnnya dulu gitu loh. Ya. Dan ini memang salah satu problem yang selalu kita hadapin, ya Mhm. kan? Kita mencoba educate orang, tapi kebanyakan orang tuh tidak appreciate gitu loh. Oke. Mereka cuma mau lihat pokoknya tetangga sebelah bisa kasih return segitu, Ya. kok kalian nggak bisa gitu loh, Ya. ya kan? Oh. Ini klasik problem yang kita hadapin even sampai sekarang, ya kan? Jadi kalau 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 investor kepengen membentuk portfolio seperti kita, sebetulnya nggak sulit-sulit banget gitu loh, ya kan? Cuma it's all about mindset, ya Oke. kan? Masalahnya
terutama investor yang generasi muda nih ya, Ya, sorry nih ya kan. Investor yang generasi muda ini mereka kebanyakan mulainya tuh waktu zamannya Covid. Waktu market indeks masih rendah banget, ya betul. kan, semua masih murah Beli banget, apapun naik. beli apapun naik, ya kan. And that's been going on for 5 years, Ya. ya kan. Jadi di mata mereka, kalau kita bilang kita punya produk yang bisa memberikan potential return 20%, nggak seksi, Oke. iya kan. Mereka bilang, "Wah, cuma 20%." Itu besar Ya. sekali loh. Padahal Sekali. padahal 20-25% kalau kita compound 3 tahun itu double loh duitnya, Ya. iya kan. Cuma banyak, terutama yang di kalangan muda, buat mereka kurang seksi segitu, ya kan. Nah, jadi kayak saya bilang masalahnya masalah mindset sebetulnya. Kalau kita mau risiko yang terukur, ya kan kita harus realistis gitu loh, ya kan. Yang namanya risiko terukur tidak bisa memberikan return yang spektakuler, Ya. ya kan. So it's all about mindset. Jadi style yang berubah apa nih Pak? Jadi berarti dulu kan lebih agresif nih dengan concentrated portfolio. Sedangkan kan banyak value investor di luar yang sangat ibaratnya sangat menggaungkan concentrated ini seperti Chris Horn. Even Charlie Munger sampai di akhir beliau meninggal, dia bilang kan posisinya cuma 3 yang dia punya. Ya. 1 Berkshire Hathaway, 2 itu Costco, Ya. 3 itu fundnya Lilu yang di Cina. Hmm. Nah itu tanggapan Pak Yos bagaimana terhadap hal itu? Karena itu yang saya praktekkan di pribadi saya. Ya. Saya nggak pernah punya, ini kan personal tapi bukan fund ya. Betul. Personal saya nggak pernah punya lebih dari 3 sih Pak posisi dari dulu. Iya. Terus terang saya kalau pribadi juga, saya tetap stick dengan high portfolio concentration. Karena Oke. menurut saya itu yang paling efektif, ya kan. Tapi kalau kita mengelola dana orang, ya kan, terutama di Indonesia lah ya, peraturannya beda nih, Harus ya kan. bikin produk kan. Harus bikin produk, kalau produk reksadana itu per posisi maksimum 10% dari total dana yang kita kelola. Iya. Tapi kalau produknya KPD atau discretionary fund, itu baru bisa kita kelola seperti investment pribadi kita. Kalau balance fund juga 10% atau bisa di atas kalau Tetap balance? 10%. Yang Oke. namanya reksadana itu maksimum per saham atau per obligasi 10% dari total dana yang kita kelola gitu loh. Jadi berarti minimum harus punya 10 posisi Ya. kalau reksadana. Nggak bisa high portfolio concentration. Kecuali kalau kita produknya KPD, baru beda. Ya. Jadi perbedaan mindsetnya investor retail ini sama institusi, itu apa Pak yang paling mungkin berbeda? Saya pikir kalau investor institusi itu mereka rata-rata udah lebih sophisticated sekarang, Ya. ya kan. Di mana mereka juga sadar bahwa kalau return terlalu spektakuler, mereka juga agak-agak curiga gitu loh. Ya. Dapat dari mana gitu Betul. loh bisa segitu ya kan. Yang Betul. lain-lain returnnya katakan cuma 15%. Ya. Kok kamu bisa ngasih return 40% gitu? Ya. Main saham apa gitu loh ya kan. Nah itu akan diobok-obok tuh mereka tuh, perutnya isinya apa sih sahamnya gitu Ya. ya kan. Jadi kita harus hati-hati juga gitu loh. Sementara kalau dengan investor retail mereka nggak terlalu peduli. Oke. Mereka yang penting returnnya berapa ya kan, kapan mereka mau tarik dananya bisa, udah mereka tenang lah gitu loh. Oke. Mungkin saya pengen masuk ini lebih detail Pak, ke stock selection-nya Pak Yos. Gimana caranya Pak Yos itu, kan tadi bilang sangat fundamental kan, berarti ini deep research kita sebut ya kan. Iya. Jadi Pak Yos benar-benar analisa perusahaannya, pelajarin sampai di luar kepala. Nah ini mulainya nih dari mana Pak, untuk teman-teman yang masih awam ini? Proses seleksinya ini, dari Iya. awal. Yang paling gampang sih mulainya dari baca annual report-nya sih. Oke. Baca financial statement-nya yang diterbitkan, kita bisa lihat di website-nya IDX ya kan. Kalau saya biasanya saya mulai dari situ. Kalau saya ngeliat kok saham ini kayaknya menarik, industrinya bagus, valuasinya kok kayaknya murah banget ya gitu loh ya kan. Valuasi murah itu nggak berarti beneran murah loh ya Iya. kan. Sering valuasi murah karena there is something wrong gitu loh, ada problem ya kan. Tapi biasanya saya mulai dari situ, kemudian saya lihat financial statement-nya seperti apa, saya mulai ngeliat rasio-rasionya seperti apa, and then saya mulai bertanya gitu loh, ini saham ini murah karena memang ada problem, atau karena mispriced by the market, Oke. ya kan. Kalau dia mispriced by the market, itu yang saya cari gitu loh, ya kan. Karena market ini sering salah juga gitu loh, mereka pikir, kadang-kadang mereka terlalu pesimis terhadap satu emiten, ya nggak. Mereka nggak sadar bahwa udah banyak sekali terjadi perubahan yang positif, ya kan. Itu yang kita cari biasanya sih. Jadi 900-an saham itu Pak Yos harus liatin semuanya, atau udah ada kira-kira stock universe-nya sendiri yang Pak Yos suka? Sama saya pengen tanya satu lagi Pak, investor kan biasa punya circle of competence mereka. Misalnya Chris Horn, dia punya beberapa perusahaan yang dia suka, misalnya rating agency gitu kan, Moody's, S&P. Misalnya Bill Ackman, dia jago di Domino's Pizza, Iya. dia jago di F&B lah, dia jago juga di Hilton, hotel-hotel begitu.
Pak Yos punya nggak nih circle of competence, kan Pak Yos tadi bilang dulu pernah main di United Tractor. Adakah certain sektor yang Pak Yos ini benar-benar kayaknya lebih paham dibanding yang lain, dan itu jadi universe-nya Pak Yos, atau tetap dibuka seluas-luasnya? Saya buka seluas-luasnya, jadi saya nggak melimit diri saya sendiri terhadap sektor-sektor tertentu, tapi saya punya list grup-grup tertentu yang saya coba avoid. Oke, ada blacklist-nya kira-kira? Saya punya blacklist gitu loh, ya kan. Oke, ya kalau di Karena Indonesia biasa banyak begitu kan? ya, karena saya udah main saham udah 35 tahun. Iya. Saya udah ngalamin banyak sekali ups and downs. Saya udah kenal sifat-sifat emiten tertentu, ya kan. Oke. Mereka care apa enggak terhadap minority investor, track record mereka Iya. selama 30 tahun terakhir seperti apa, saya udah tahu tuh, Oke. ya kan. Jadi yang saya limit adalah grup exposure-nya gitu loh. Oh, jadi grup exposure-nya jangan di-limit, tapi kalau misalnya let's say universe-nya ya semua yang ada di Indonesia? Yes. Oke. Pak Yos secara personal apakah 100% invested di Indonesia? Atau Pak Yos ada di luar mungkin kayak di India, emerging market yang lain, atau US? 98% di Indonesia. Oke, berarti strategi Pak Yos, kan Pak Yos kelola fund nih untuk Excelendra ya, 32 triliun AUM-nya. Untuk personal Pak Yos, berarti Pak Yos hanya concentrated. Itu kira-kira berapa saham, Pak? Kira-kira typically ya, Typically ya, kita ngomong. typically antara 6 sampai 8. Oke. Jadi masih agak sedikit diversified ya sebenarnya? Sedikit diversified. Tapi antara 6 sampai 8 itu kan ada Berat. satu saham yang bisa 40% sendiri, Oke. ya kan. Sisanya karena gatel aja nggak Oke. tahan gitu loh. Ini saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya emang ada ide 6 sampai 8 terbaik, kenapa Pak Yos nggak taruh di 2 sampai 3 ide terbaik? Misalnya kecuali uangnya memang udah nggak bisa masuk. Karena ada saham di Indonesia yang memang nggak liquid kan, jadi nggak bisa masuk. Itu kenapa ide ke-4, ide ke-5, ide ke-6, ide ke-7, ke-8 nggak dimasukin ke ide 1, 2, 3 uangnya? Karena Karena pasti 1, 2, 3 lebih baik nih, Pak. ya, karena pengalaman selama 35 tahun terakhir, ya kan, suggest bahwa kadang-kadang yang kita udah 100%, 1000% yakin, ada aja yang kita miss gitu loh, Oke. ya kan. Dan ternyata kita salah, ya kan. So I need to protect myself against such mistakes gitu loh, ya kan. Dulu waktu saya baru mulai, mainnya biasanya all in gitu loh, Oke. ya kan. Satu saham aja atau 2 saham max gitu loh udah, ya kan. Tapi setelah kita punya portfolio makin lama makin gede, otomatis itu akan ke-adjust gitu loh. Oke. Ya kan, kita harus memperhitungkan resiko just in case kita ternyata salah gitu loh. Oke, jadi harus memperhitungkan resiko juga ya, Pak? Of course, karena kalau kita ingat Mark Twain itu pernah ngomong, ya kan. It ain't what you don't know that gets you into trouble. Oke. It's what you think you know for sure that just ain't so. Oke, Ya kan? menarik. Jadi bukan yang kita nggak tahu loh yang bikin kita cilaka. Ya. Yang kita pikir kita tahu benar ternyata nggak begitu. Oke. Itu yang bikin kita cilaka, Oke. ya kan? Nah, saya pengen tanya, kalau dari Pak Yos sendiri, turnover portfolionya, itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah bisa berganti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau emang horizon-nya panjang gitu? Kalau saya biasanya horizonnya panjang. Kira-kira turnover-nya berapa tahun sekali, Pak? Per emiten di portfolio? Tergantung sih ya. Kadang-kadang nih, misalnya sekarang ada satu saham yang saya lagi pegang, ya kan. Saya baru mulai beli November kemarin. Ya. Tapi sekarang udah triple gitu loh, ya Oke. kan. Agak kepikiran juga gitu loh, ya kan. Baru 8 bulan udah triple gitu loh, ya kan. Tapi typically saya bisa pegang saham tuh 3-5 tahun saya Oke. pegangin. Oke. Karena waktu saya beli saham itu, saya udah pelajarin biasanya. Saya udah yakin bahwa prospeknya bakalan bagus, dan menurut saya, pengalaman saya adalah untuk kita bisa optimize kita punya return, ya kan, kita harus berani pegang 3-5 tahun gitu loh, Oke. biasanya. Nah, Pak, apa pandangan Pak Yos terhadap, kan ada kubu nih kalau di luar negeri, akademisi lah kita sebutnya, yang sangat penganut efficient market hypothesis. Di mana misalnya di US nih, sulit sekali untuk mengalahkan indeks S&P 500. Misalnya di Indonesia juga ada indeks kan, misalnya MSCI Indonesia atau ya IHSG. Menurut Pak Yos, teori itu benar atau enggak? Bahwa semuanya itu mungkin sudah priced in di market. Kalau marketnya segitu efisien, saya nggak mungkin bisa jadi saya yang sekarang. Nggak mungkin bisa di Dragon of IDX. Iya nggak? Ya. Kenyataannya market itu sangat tidak efisien. Gitu. Dan sangat tidak rasional pelakunya. Dan sering tidak rasional. Oke. Ya kan? Dan bisa tidak rasional lama sekali gitu loh market. Oke. Ya kan? Itulah yang kita coba take advantage dari Oke. market, ya kan. Kalau marketnya terlalu efisien, susah kita kayaknya.
Oke. ya kan. Untung marketnya tidak efisien. Oke. Pak Yos ini punya prinsip nggak? Misalnya kalau Van Smith yang di luar negeri, punya si Terry Smith, itu kan dia punya prinsip di mana dia tuh nggak boleh indeks hugging. Jadi MI yang bekerja di dia itu nggak boleh indeks hugging. Nah kalau di Shalendra sendiri, Pak Yos ini ada ngebalance nggak? Kayak misalnya oke, ada biar ada sedikit mirip sama indeks, tapi ada alfanya nih yang kemudian. Iya, jadi ada fund-fund kita yang benar-benar basisnya itu stock picking kita bilang. Oke. Ini kan conviction ideas. Contohnya seperti apa mungkin Pak? Eh, Nama fundnya? ada Shalendra Alpha Focus Fund. Oke. Ya, itu idenya adalah fund manajernya benar-benar bottom up approach-nya. Oke. Nggak peduli indeks mau ngapain, ya kan. Konsepnya adalah absolute return. Ya. Kita cari saham-saham yang menurut kita terbaik dan kita coba high portfolio concentration. Beat di the situ. market lah. Beat the market, cari alpha di situ. Tapi ada beberapa nasabah, misalnya nasabah-nasabah institusi besar gitu ya, Ya. mereka tuh nggak terlalu appreciate konsep seperti itu. Mereka yang penting kamu bisa kalahin indeks deh gitu loh. Dikit aja nggak apa-apa gitu. Dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin beberapa fund kita itu yang kita bilang sifatnya index enhancing. Oke. Ya kan, jadi kita ikutin indeks tapi kita cari alpha juga lah on top of the index Oke. return. Itu biasa berapa persen Pak yang dipakai untuk nyari alfanya berapa persen dan berapa yang ibaratnya hugging indeksnya? Yang hugging indeksnya mungkin sekitar 80%-an, Oke. Oke. 20%-nya nyari alpha lah. Oke, tapi itu bisa kalau dia naik bisa significantly outperform, tapi kalau bisa salah juga bisa Betul. underperform. Iya. Tapi limited ya, underperformnya limited, upside-nya juga agak limited sih gitu loh. Seberapa sulit Pak untuk beating the index di Indonesia? Menurut saya gini, Susahan US atau Indonesia menurut Pak Yos? sama, ya kan. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika di mana-mana, ya kan. Unfortunately, most fund managers itu underperform di indeks. Ini Ya mungkin background sedikit teman-teman yang banyak yang nggak tahu Pak Yos tuh dari 1989 ya. Mulai Di market. investasi ya. Itu juga udah pernah di market luar negeri juga kan Pak? Pernah, ya. Jadi gimana Pak? Pengalaman beating the index? Pengalaman kita, apakah itu di luar negeri, apakah Ya. itu di Indonesia, most fund managers itu underperform di indeks. Ya. Itulah kenapa di tahun 1970-an John Bogle, Ya. the founder of Vanguard. Vanguard, ya kan, dia came up dengan ide, udahlah, dia bilang daripada kita cari jarum di Tumpukan jerami. tumpukan jerami, beli aja jeraminya semuanya gitu loh, ya kan. And then dia create yang namanya index fund, Ya. kemudian berkembang menjadi ETF, ya kan. Ya. Dan sekarang menjadi sangat populer, ya kan. Tapi menurut kita, kalau kita tetap percaya bahwa dengan fundamental investing, value investing, ya kan, rigorous cash flow analysis dan lain sebagainya, kita tuh tetap bisa beat di indeks gitu loh. Kebanyakan Oke. produk-produk kita kalau kita lihat long term performance-nya, ya kan, kita beat di indeks significantly. By berapa persen Pak kira-kira? Shalendra on average? Ya tergantung produk yang mana sih ya. Ya. Cuma itu outperformance-nya kalau kita tarik 3-5 tahun terakhir sih bisa 30-50%. Oh jauh sekali berarti ya Ya. dari indeks. Ya. Oke. Berarti itu strateginya pure bottom up, nggak ada ikutin hype, nggak ada ikutin FOMO. Nah ini saya mungkin masuk ke Pak, ke struktur market yang saya lihat sekarang kan. Iya. Saya kan aktif juga di crypto market, saya aktif di US market juga dan di Indo market kan. Saya melihat Indo market ini strukturnya agak sedikit aneh Pak. Di mana ini mengejar saham-saham yang orang banyak bilangnya non fundamental nih Pak. Iya, Tapi kan ada aliran yang sekarang bilang bahwa yang penting kan dapat duit. betul. Tapi kan itu ibaratnya kayak kapal, ya kan nggak ada mesinnya kosong, ya didorong aja ya jalan gitu kan di kapalnya. Betul. Sedangkan ada satu kapal nih yang sebenarnya mesinnya bagus, harganya bahkan lebih murah, tapi orang nggak ke kapal yang ini Pak. Ini fenomena apa ya? Karena ini saya jarang lihat nih. Di emerging market tuh jarang saya lihat. Betul. Market kita agak unik nih sekarang ya kan. Jadi saya pernah bikin tabel yang cukup simple. Satu tabel itu isinya 13 saham yang mengalami kenaikan luar biasa selama 2-3 tahun terakhir. Satu tabel berikutnya adalah saham dari 4 bank terbesar di Indonesia. Ya. Ya kan. Kalau kita hitung 13 saham yang kita bilang konglomerasi ini, ya kan, jumlah market cap-nya itu 4.400 triliun. Ya. Total market cap kita 13 triliun. Berarti ini sepertiga dari market cap kita loh. Di sini uangnya. Di sini loh. 4.400 triliun. Ya. 4 bank ini yang udah punya track record puluhan tahun, ya kan. Market cap-nya cuma setengahnya. Ya. 2.200 triliun. Yang interesting adalah kalau kita hitung earnings-nya, Oh iya. dari kelompok pertama, yang 4.400 triliun ini cuma sekitar 19 triliun. Total earnings ya? Earnings-nya. Sedangkan itu satu bank aja lebih loh. Berarti kalau kita hitung PE multiple-nya sekitar 230 Ya. kali. Ya kan? Yang 4 bank ini udah kayak Nvidia ini. iya.
Yang 4 bank ini market cap-nya cuma 2.200 triliun, Iya. tapi earnings-nya 185 triliun. Iya. Jadi 12 kali cuma PE-nya, ya Dan kan? ini pertanyaan saya kenapa orang pilih ke sini, Pak, dibanding yang jelas ini? Karena yang 12 kali ini nggak make money, ya kan? Oke. Sahamnya going nowhere gitu loh ya, yang ada orang banyak rugi main Selama 5 tahun terakhir. selama 5 tahun terakhir. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, terjadi foreign net sell equity outflows sekitar 45 triliun. Dari Oktober kan tahun lalu. Yes. Belum berhenti sampai sekarang nih? Belum berhenti sampai sekarang, ya kan? Itu yang menyebabkan saham-saham bank ini walaupun murah, ya kan, nggak perform. Jadi orang karena tidak ada alternatif lain, mereka bilang, "Gimana dong, life must go on," ya kan? Iya. Kita tetap harus make money nih, ya kan? Akhirnya orang lari ke saham-saham yang tadi kita bilang konglomerasi inilah. Oke. Ini sampai kapan, Pak? Ini kira-kira kan market bisa irasional lebih lama dibanding investor bisa bersifat Betul. rasional. Karena mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, saya juga alirannya sebenarnya Warren Buffett banget. Iya. Saya pencinta Benjamin Graham, Oh value gitu ya? investing. Oke. Iya. Dan saya nge-cover satu saham ini dari saya umur 15 tahun, Pak. Iya. Saham yang saya udah beli dari saya umur 15 tahun. Iya. Sekarang ini saya lihat saham yang sama ini, itu menurut saya murah sekali. Karena kalau kita compare sama India punya misal HDFC Bank, Iya. kalau kita lihat PB multiple aja dia udah di atas. Ini di paling bawah, Pak, sekarang. Dengan Betul. earnings yang konsisten bertumbuh tapi nggak ada yang lirik. Betul. Kenapa hal itu bisa terjadi dan apakah ini karena era internet kah? Retail lebih FOMO dengan ibaratnya lebih gampang dipom-pom? Apa gimana, Pak? Apakah ada dampaknya? Karena saya lihat retail di sekuritas itu meningkat loh, Pak. Iya. Beberapa sekuritas yang retail dominan itu sekarang di nomor 3, nomor 4. Iya. Dibanding yang besar-besar, kalau misalnya insti kan dulu, misal JPM dan lain-lain, itu udah turun, Pak, sekarang. Betul. Yang naik nih retail malah. Betul. Dan ini memang fenomena yang agak mengkhawatirkan menurut saya, ya kan? Karena pemain-pemain retail ini mereka tergiur dengan return yang sangat fenomenal, ya Iya. kan? Karena mereka ngelihat, wah, tiap kali perusahaan IPO sekarang Untung. bisa ARA 5-6 kali, 10 kali gitu, Iya. ya kan? Jadi semua pada ngejar itu aja gitu yang paling gampang gitu loh Iya. menurut mereka, ya kan? Pertanyaannya ini akan berlangsung berapa lama gitu Iya. loh, dengan valuasi yang sebenarnya sudah di luar nalar kita Nggak gitu, masuk akal lah kita ya sebut. kan? Mbak, kalau kita ngeliat dari PE multiple bisa sampai 1000 kali, 1.500 kali gitu, ya Iya, kan? banyak, Pak, serius. Ya kan, pertanyaannya how sustainable is this, Iya. ya kan? Terus terang saya nggak punya jawabannya. Iya. Saya nggak punya jawabannya, cuma menurut saya fenomena ini bisa berlangsung selama investor-investor yang real investors-nya ini tidak punya pilihan lain, Oke. ya kan? And the problem dengan market kita adalah kita kekurangan IPO yang sizable, yang liquid, ya kan? Yang benar-benar punya fundamental yang bagus. Oke. Itu yang kita kekurangan. Selama kita tidak disuplai dengan barang mainan baru, ya kan? Oke. Permainan ini bisa berlangsung cukup lama sih menurut saya. Oke. Nah, ini menurut Pak Yos sendiri, kan Pak Yos sudah ngamatin selama 35 tahun nih. Saya lihat Indonesia ini ada kemiripan beberapa saham sama yang saya amati di India, Pak. Di mana beberapa saham ini dibuat float-nya awalnya kecil, dibesarin, masukin barangnya banyak, orang tambah lebih liquid, lalu dia mau masuk di MSCI atau di FTSE. Betul. Nah, ini sejak kapan dibanding actually bikin perusahaan yang very profitable dan perusahaan yang sehat? Karena kan beli saham, kalau ini pandangan saya, bisa salah ya. Tapi pandangan saya lihat perusahaan tuh, saya lihat perusahaan, saya nggak lihat saham tuh sebagai ticker atau stock simbol. Saya lihatnya company, saya pengen punya perusahaannya. Iya. Which is yang So saya you're buying a piece of the business, Iya, right? iya, yang saya udah cover dari 2015 yang saya masih kecil. Sekarang saya own hampir mungkin 0,15 dari perusahaannya. Jadi saya benar-benar percaya gitu sama perusahaannya. Saya mau tahan sampai mungkin 20 tahun ke depan gitu. Iya. Nah, kenapa, Pak, itu bisa terjadi fenomena itu? Fenomena yang mana nih, sorry? Yang saham itu bikin float kecil, naikin, ya saya nggak tahu ya tujuannya apa, bisa direpo kan soalnya. Iya. Bisa direpo untuk dapat pinjaman, tapi itu kan tergantung emitennya mau ngapain. Kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti itu? Karena buat sebagian emiten atau calon emiten, mereka ngeliat, wah, ternyata bisa ya kita bikin seperti itu. Iya. Ya, cari duitnya gampang gitu loh. IPO kecil aja, ya kan? IPO-nya pun tidak real mungkin, ya Iya. kan? Cuma strategic IPO. Kemudian sahamnya ditarik ke atas, digoreng, ya kan? Betul. Bikin liquidity. And then waktu masuk MSCI dia bisa keluar, dia bisa jualan tuh, Iya. ya kan? Sizable gitu loh, ya kan? And then on top of that, ya kan, sahamnya bisa direpoin atau dijadiin kolateral di bank. Betul. Untuk dia dapetin pendanaan untuk kembangin bisnisnya yang lain gitu Betul. loh. Untuk bisnis yang lain nih. Untuk bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Unfortunately, Iya. ya kan? But that is the biggest incentive buat emiten-emiten seperti ini gitu loh. Oke.
Karena saya juga kemarin kan sempat kepikiran kan, karena banyak yang akhirnya nanya kan, misalnya saya kan baru investasi kan salah satu perusahaan private 2024, Mhm banyak yang nanya, "Oh kenapa ini nggak IPO aja grupnya?" mhm, Kalau saya bilang, "Saya nggak bukan begitu cara cari uangnya," gitu. iya, Karena saya rasa, misalnya saya IPO 5T, itu mhm, price to earning mungkin kali 3 kali 4 gitu. Itu iya goreng ke 30T itu merem, iya pasti. Apalagi saya punya follower, saya punya ini. iya Gampang sekali sebenarnya. iya, benar. Tinggal di repo kalau kita mau beli tanah, oh bangun hotel lagi, bikin di Bali, di Iya waktu. iya 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 Cuman saya nggak ngerasa itu, apa ya, iya. value creating di dunia ini. Tapi masalahnya sekarang juga banyak sekali kan influencer muda seperti Mhm. kamu gitu ya kan, yang ngepom-pomin saham ya kan, Tapi kan itu biasa nggak sebagian untuk kepentingan mereka sendiri ada juga ya kan. kepentingan, biasa ada kepentingan di belakangnya kan Iya, sebenarnya. iya kan, atau disponsorin siapa Iya, gitu ya kalau kan. saya kan nggak ada family-nya, Pak. Iya. Jadi saya nggak